Silakan dibuka bab yang berikutnya, yakni al-babu at-tani wal ishruna fi fadilat tasbihi. Bab yang ke-22. Bab yang ke-22 di dalam kitab Tanqihul Qaul. Fi fadilatit tasbihi, di dalam menjelaskan tentang keutamaan tasbih. Tentang keutamaan tasbih. Udah ya. Wa anil Hasani, dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan beliau wafat diracun. Ya. Diracun. Kalau Sayyidina Husain beliau wafat, ya Allah, dipenggal kepalanya. Makanya dikisahkan seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mukjizatnya beliau itu mengetahui segala sesuatu yang akan datang karena dikasih tahu oleh Allah, gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pas lagi bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sama Sayyidina Hasan, ini bibirnya dikecup. Sayyidina Husain ini dikecup di lehernya. Ya, namanya anak-anak gitu ya. Kecup ini. Ya. Tapi semuanya tidak ada yang tahu kenapa itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Husain itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku tidak dikecup? Dia ngiri, dikecup di bibir sini. Ya, tahu-tahunya setelah kewafatan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah wafat dan ketahuan Sayyidina Hasan itu beliau wafat diracun, ya, diracun. Terus Sayyidina Husain wafat dipenggal kepalanya saat perang Karbala. Jadi para ulama berkomentar, oh ternyata itu maksudnya. Ya, Masya Allah. Wa anil Hasani, dari Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa kana yang ada lagu bagi itu man, hajatun, satu hajat, inda makhlukin, di sisi makhluk. Jadi barang siapa yang punya hajat, pengen punya hajat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yaqif ala yaminihi, maka hendaknya dia berdiri di sampingnya. Artinya senantiasa berbuat baik, ya. Wal yaqul, dan hendaknya dia ucapkan hadil kalimati, pada kalimat-kalimat ini. Apa itu waya? Adapun kalimat-kalimat yang dimaksud, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh, ini ucapan sering kita baca, Mas. Sering kita baca ini zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Bahkan zikir ini Mas, zikir ini selalu dibaca oleh Rasulullah ketika beliau itu tawaf. Beliau ketika tawaf, ya baik jamaah haji maupun jamaah umrah atau tawaf yang sunnah. Sunnah tawaf itu kan ada 6. Tawaf ada 6. Satu tawaf apa? Tawaf haji, nggak apa-apa. Belum tahu karena kan insya Allah saya doakan ini semua bisa ke sana ya. Suci. Satu tawaf haji. Ini tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji. Tawaf haji atau tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Yang kedua ada tawaf umrah. Tawaf umrah itu tawaf yang dilakukan oleh jamaah umrah. Ini juga wajib nih. Tawaf haji, tawaf umrah itu hukumnya wajib. Itu yang wajib-wajib. Ada yang sunah-sunah. Yang sunah-sunah ada tawaf kudum. 3, tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf selamat datang. Jadi ketika jamaah, baik jamaah haji ataupun jamaah umroh, atau orang yang datang ke tanah suci, yakni orang yang memasuki Masjidil Haram, disunahkan menjalankan tawaf kudum. Kudum atau sholawat tawaf selamat datang. Yang keempat ada tawaf nadar. Oh ini kalau ini wajib ini. Tawaf nadar juga wajib nih. Ya tawaf nadar. Sampean kalau misalnya nadar, kalau saya sehat dari penyakit saya akan tawaf. Ngomong seperti itu tawaf jadi wajib. Ngomong tawaf itu aja. Walaupun nggak ditambahin ke tawaf Baitullah. Kalau tawaf kan Baitullah. Karena apa? Yang namanya tawaf itu adanya ya hanya di Baitullah doang. Nggak ada tawaf mengitari lapangan dan tawaf itu. Ya kan? Nggak ada. Jadi itu orang lain tuh orang lari-lari aja. Kalau tawaf nadar. Kalau saya punya anak nanti pas istrinya pas lagi hamil. Ya, atau istrinya lama nggak hamil-hamil belum punya keturunan terus dia ngomong seperti itu tadi, kalau saya punya anak saya akan tawaf. Ngomong seperti itu tawafnya jadi tawaf nadar. Nah itu wajib Mas. Kalau udah tawaf nadar ditawafin itu hukumnya jadi wajib tawafnya. 4. Yang kelima ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tawaf ya sifatnya sunnah. Kapan saja ya, yang penting dia datang ke masuk di Masjidil Haram kemudian dia tawaf di Ka'bah. Tetap 7 kali walaupun tawaf sunnah ya. Jadi semua tawaf itu 7 kali putaran. Jangan dianggapnya tawaf haji, tawaf umrah saja yang 7 kali, tetapi tawaf sunnah juga 7 kali. Tawaf sunnah. Dan yang terakhir yang keenam ada tawaf wada. Tawaf wada ini juga wajib. Maka termasuk wajib haji, wajib umroh ya. Artinya tawaf wada disebut tawaf wada karena tawaf perpisahan. Nah, tawaf perpisahan. Jadi ketika orang mau meninggalkan tanah suci, maka disunahkan untuk tawaf wada. Nah, kalau orang udah tawaf wada, kagak boleh nginep lagi di situ. Gak boleh ke hotel lagi, gak boleh, istilahnya gak boleh balik lagi ke Masjidil Haram. Gak boleh. Kalau balik lagi ke Masjidil Haram, batal tawaf wadanya, dia wajib ngulang lagi. Gitu. Bahkan
Ulama ada yang mengatakan kalau udah tawaf pada itu nggak boleh belanja lagi daerah situ. Udah secepatnya berangkat dari tanah suci menuju ke tanah air atau ke Medina. Kalau jamaah haji itu ada disebut gelombang pertama, gelombang kedua, Mas. Kenapa ini saya sampaikan biar sampean paham. Kalau gelombang pertama itu awal-awal ini Syawal ini tak lagi ada pemberangkatan jamaah haji. Ini mereka menuju ke Madinah dulu. Madinah 8 hari untuk menjalankan yang namanya arba'in, sholat arba'in. Sholat arba'in itu sholat 40 waktu. Ini di luar tema ya, di luar ini ya, biar kita pengalaman aja. 40 waktu berjamaah dengan imam di Masjid Nabawi. 8 hari makanya di sana, Mas. 8 hari kali 5, kan setiap sehari semalam kan 5 kali waktu berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah kali 8, jadi 40 kali waktu. Baru diberangkatkan ke Mekah. Gitu. Kalau gelombang pertama. Kalau gelombang kedua itu biasanya karena wukuf sebentar lagi, ya, wukuf di Arafah sebentar lagi, ya, maka jamaah haji itu langsung ke Mekah ngambil mikot. Makanya mereka ngambil mikotnya di Yalamlam, di pesawat, Mas, ya, karena seperti itu. Lah, bagi jamaah gelombang pertama, jamaah haji gelombang pertama itu nanti kalau udah selesai haji, maka mereka bersiap-siap untuk pulang ke tanah air. Nah, pulang ke tanah air itu bukan disunahkan, wajib tawaf wada. Bagi yang gelombang kedua karena belum ke Madinah, maka mereka disiapkan untuk ke Madinah. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram menuju Madinah, mereka diwajibkan untuk tawaf wada. Paham ya? Ini. Nah, dari semua tawaf itu wajib hukumnya dalam keadaan suci. Dari hadas kecil dan hadas besar. Gitu. Ini sekilas tentang tawaf. Kenapa saya menyinggung seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau tawaf yang dibaca ini, Mas. Kalau tawaf itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Gitu. 7 kali putaran yang dibaca oleh Rasulullah itu yang ini. Tapi sekarang ada dari ulama-ulama, biar orang nggak bosan, dikasihnya itu tawaf pertama, putaran pertama yang dibaca ini, tawaf kedua dibaca ini, yang ketiga sampai ke-7 ada doanya masing-masing. Nah, tapi yang afdal ini, makanya saya baca nih, Mas. Setiap saya mimpin jamaah, saya baca doa nih, satu putaran. Satu putaran itu saya baca doa yang udah dibikin oleh ulama tadi. Ya agak panjang. Nah, selesai itu baru saya ajak ini baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Muter. Itu sunnah. Tawaf diem baik gak apa-apa. Diem aja selama ngelilingi Ka'bah, meneng baik gak apa-apa. Sah. Ya kan? Makanya saya bilang jamaah haji dan jamaah umroh itu suatu ibadah sifatnya fisik. Sifatnya fisik, full fisik, tenaga. Makanya sampean usahakan kalau mau berangkat haji atau umroh waktu masih muda kayak gini. Kalau udah tua,
umur udah di atas 50 tahun ke atas, apalagi udah 60 tahun ke atas, berdiri udah kagak jejek, udah harus pakai tongkat, dituntun-tuntun, itu berat, Masya Allah. Saya waktu haji kemarin padahal dibatasin, Mas. Saya sebagai ketua rombongan, sekaligus pembimbing, saat itu Masya Allah, saya bisa merasakan waktu haji saya itu kan waktu 2022 plus habis corona, ditentukan umurnya dibatasin. Umurnya dibatasin di bawah 60 semua. Di bawah 60, di atas 18. Di atas 18 tahun. Jadi rata-rata muda, ya kan? Rata-rata muda, artinya masih dianggap muda lah gitu. Itu aja, Mas, Masya Allah. Karena memang ada yang faktor kena penyakit berat, ya berat saat itu. Kalau apalagi zaman sekarang haji-haji yang saat ini diutamakan yang udah tua-tua. Yang udah tua-tua itu umur 80-an tahun itu dicepatkan sama pemerintah. Dicepatkan, dipercepat lah. Nah, sampai kalau pengen hajinya dipercepat, ya umur 80-an. Aduh, tapi berat, Masya Allah. Enggak, jadi daftarnya tetap, misalnya udah 60 itu baru daftar, gitu dia udah daftar kan, gak berangkat-berangkat, karena kayak di Bekasi sini, daftar tunggu haji itu waiting list itu 28 tahun. Itu harusnya 28 tahun, gara-gara orang ini 20 tahun, apa namanya? Karena baru daftar, ya udah dapat 20 tahun, kurang 8 tahun lagi kan, dipercepat orang kayak gitu. Tapi kalau udah sekarang ini udah tua, ditanya nih, ya kan? Kadang-kadang nggak di ACC, udah tua banget, keburu. Bukan berarti, wah yang daftar mending umur 80 aja, capek. Berapa puluh kilo pas jalannya, Mas? Ya kan? Jalan. Insya Allah. Ini Rasulullah membaca doa ini, subhanallah. Bahkan ini menjadi salah satu wirid di Al-Adkar. Ingat kan Al-Adkar? Al-Adkar. Adzikro. Al-Adkar. Adzikro, yaitu Ustadz Arifin Ilham. Beliau zikirnya ini kan andalannya. Subhanallah walhamdulillah. Suaranya kan beliau suaranya kayak serak-serak gitu ya. Wah, bergetar. Itu Ustadz Yusuf Mansur. Karena jangan meremehkan ini ucapan, Mas. Jangan meremehkan ini kalimat-kalimat. Karena ini kalimat semuanya mensucikan Allah. Makanya bab di atas itu tasbih. Bab tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Ya. Maha suci Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu maha suci Allah. Allah itu mukhalafatul awadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya dari segi apa saja pokoknya. Dari segi zatnya, wujudnya. Jadi sekali lagi, Allah wujudnya tidak sama dan bahkan tidak bisa dibayangkan. Haram sampean membayangkan Allah itu wujudnya seperti ini. Haram. Ya, hati-hati. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Artinya apa? Yang berhak dipuji hanya Allah. Manusia dipuji karena ada titipan yang Allah berikan kepadanya. Ya toh, kayak ada orang dipuji karena kegantengannya. Ada orang ganteng dipuji-puji, orang cantik dipuji-puji, artis. Ya kan? Oh, dulu waktu ada yang seneng Sahrukan, memuji-muji Sahrukan. Oh kan, ada yang seneng si Fulan. Ya itu pujiannya karena masih muda. Sekarang Sahrukan udah tua, komentarnya beda-beda. Oh ternyata
apa namanya istilahnya fun saya udah begini ya, kita semuanya akan tua segala macam. Yang cantik akan jadi nenek-nenek, glawir semua kulitnya, gitu kan? Jadi pujian itu nggak langgeng gitu loh. Yang kaya pun sama, dipuji karena kekayaan Allah kasih kekayaan tuh kepada dia sehingga dia dipuji dengan kekayaannya. Rumahnya megah, oh tanahnya ada di mana-mana, segala macam duitnya seabrek-abrek, dipuji. Coba kalau Allah ambil sebentar aja, habislah, hilang pujiannya. Ya kan? Ada orang cerdas, masya Allah cerdasnya. Tapi itu semuanya dia dipuji karena ada sesuatu yang nempel ke dia. Ya kan? Tapi kalau sesuatu itu sama Allah ambil, udah gak dipuji lagi. Gak dipuji lagi. Tapi Allah segala keadaan Allah berhak dipuji karena Allah Tuhan kita semuanya. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini sebagai yakin, sebagai bentuk sesuatu yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita yang paling dalam, Mas. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini pokoknya kecuali Allah saja yang berhak disembah, yang berhak kita mintain pertolongan, itu Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari semua yang ada ini. Ini kan. Allah Maha Besar. Makanya Allahu Akbar ini kalau ada kalimat Allahu Akbar ini setan pun kabur. Ya. Dikagetin dengan kayak nyembelih sapi aja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, ini berapa lagi? Wala haula, tidak ada daya untuk tidak berbuat maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah, melakukan satu ibadah, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Ali, zat yang maha tinggi, al-azimi, dan yang maha agung. Bahwa haqqi Rabbi, maka demi haknya Allah, Rabbi, Tuhan kita semuanya. Maqala, tidaklah yang mengucapkannya abdun, seorang hamba. Jadi tidaklah seorang hamba yang mengucapkan ini kalimat illa qadallahu, kecuali Allah akan menyampaikan hajatahu, hajatnya, alati yang yatlubu, yang dia mencarinya atau yang dia mintanya, pada itu hajat kainan yang saat itu. Oh, jadi ini doa diusahakan sampai itu kalau berdoa nih, kalau lagi habis sholat kan kita disunahkan baca subhanallah 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 berapa kali? 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Terus la ilaha illallah, la ilaha, 33 kali, masa 3 kali. 33 kali rata-rata. Dan nanti kan terus terakhir-terakhirnya berdoa. Dan yakin sampai itu doanya dijabah. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya doa kalian diijabah oleh Allah. Jangan gak yakin. Masa sih dikabul? Masa sih? Masa sih dikabul tuh malaikat yang gak dikabul beneran lah. Yakin, Mbak. Saya udah doa berkali-kali bolak-balik kok gak dikabul-kabul, belum waktunya. Sampai itu kalau pengen dikabul cepat, itu perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita. Percuma sampean tuh ibadah iya, melakukan maksiat iya. Ujung-ujungnya apa? Ibadah kita itu untuk nutupi kemaksiatan kita. Gitu loh. Ya, kemaksiatan kita. Sesuatu kan yang ada min umurid dunia wal akhirat, dari perkara-perkara dunia wal akhirati, dan perkara akhirat. Tuh, itu doa, Mas. Disunahkan sebelum berdoa kita
baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, semoga engkau mengabulkan doa-doa hamba ya Allah. Doa apa terserah itu, ya kan? Pakai bahasa kita. Wala yamutu, dan tidaklah dia mati hatta yaro, sehingga dia melihat mak'adahu, tempatnya fil jannati, di dalam surga. Makanya perbanyak ini Mas, perbanyak zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena firiyati sholihin, yang demikian tersebut sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Riyadhus Sholihin. Ya, insyaallah cukup. Qala Rasulullah, nanti kita lanjutkan besok. Pokoknya ngaji istiqomah ya. Pokoknya jangan, ini ngaji hadis. Ngaji hadis itu tidak ada pertentangan antara, kalau ngaji fikih kadang-kadang ada pertentangan. Kalau ngaji fikih itu mencakup furuk, ya kan? Ada begini tuh fikih. Tapi kalau hadis nggak ada yang sama, nggak ada yang beda, sama, ya kan? Sama. Hadisnya dari Kanjeng Nabi. Ada yang nanya? Ya, Bapak Rudin. Itu pakai kan kadang kalau ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di grup ya, di grup. Iya. Itu kan nggak disebutin namanya ya, hanya misal mertua si anu itu, apakah doanya itu nyampe apa enggak itu Pak? Karena nggak ada namanya di. Makanya sebelum itu tanyakan. Saya sering setiap ada berita kematian gak disebut namanya, langsung saya WA. Saya Wapri ke orang bersangkutan. Namanya siapa gitu. Biar mendoakannya jelas. Gimana mau mendoakan orangnya kagak jelas? Ya kan? Itu harus jelas, apalagi setelah meninggal mertuanya ini, dia sendiri juga ngambil dari orang lain. Tapi bingung yang mana ini orangnya. Al-Fatihah yang mana gambar bunga semua lagi. Kalau saya nggak seperti itu. Sampai itu kalau ada dapat kabar wafat seseorang, doakan. Yang paling utama didoain, walaupun nggak diupload ke situ. Ini banyak apa? Mana fotokopi, copy paste lagi. Copy paste. Gambar stiker, inalillahi wes angel. Nggak begitu, tapi doakan khususon ilaru'i. Siapa sebut? Si Fulan itu. Terus habis itu baru kita upload innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang tujuannya itu. Yang paling utama itu mendoakannya, bukan copy paste. Ya gitu ya. Kalau Fulan pakai F apa pakai P? Fulan itu pakai Fanta F. Fulan. Fulan itu ya seseorang. Ya, Fulan seseorang itu siapa? Ya nggak tahu siapa bapaknya. Kalau lebih kadang-kadang langsung bin Adam sampai ke Nabi Adam. Gitu. Ya kan? Kalau nggak disebut nama. Kita ini tahu kenal sama kakek kita itu sampai nyampe kakek. Kadang-kadang kakek aja bingung. Mas, kakeknya sampai namanya siapa? Oh, boy, lali aku. Bapak saya kagak dikasih tahu sih sama bapak. Lah, wes aneh. Makanya kalau bisa itu, apalagi di atas kakek buyut, lebih nggak tahu lagi. Cangkeh, warek, udek sampai sono. Ya, itu lebih nggak tahu lagi. Makanya kita itu Insya Allah, orang mati itu lebih banyak daripada yang masih hidup, Mas. Jadi Nabi Adam yang mati udah jutaan, bukan miliaran lah. Ya kan, miliaran. Lagi zaman Nabi Nuh itu tenggelam kabeh. Oh, mati kabeh, Makanya jumlah muslim yang hidup sama yang mati banyakkan yang udah mati. Ya kan, makanya kita mendoakan minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Ada al-ahya minhum wal amwat. Al-ahya itu yang masih hidup, wal amwat dan yang sudah mati. Itu. Nah, orang kalau Islam, Muslim, mukmin, maka setiap ada saudaranya mendoakan itu, maka dia pun dapat pahala, dapat kiriman. Nah, pahala. Saya kira cukup ya. Nggak ada nanya lagi kan? Pak Jan udah cukup? Sehat selalu ya Pak Jan ya, Insya Allah ya. Ternyata Pak Jan itu udah pensiun sebenarnya ya. Oh, tapi beliau masih dikerjakan masih di sini alhamdulillah. Ternyata Pak Jan itu udah tua juga ternyata ya. Udah tua. Tampaknya boleh umur 27 tapi udah umurnya udah tua. Alhamdulillah ya. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.